Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Matius pasal yang kelima yang ke-17. Demikian firman-Nya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Yesus menggenapi hukum Taurat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca khotbah di bukit, kita akan menemukan Yesus sering mengucapkan kata-kata yang bersifat konfrontatif kepada orang-orang Farisi. Begitu juga dalam berbagai pengajarannya. Yesus seringkali dengan tegas mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka dianggap sebagai orang yang munafik karena antara perkataan tidak selaras dengan perbuatannya. Mereka lebih mementingkan berdebat dan menjaga kemurnian ajaran Taurat, tetapi kurang dapat mewujudkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena kecaman Yesus, saudara-saudara, mereka seringkali berusaha memancing, mencari-cari kesalahan Yesus. Apalagi ketika Yesus mengadakan penyembuhan pada hari Sabat. Karena dalam pemahaman mereka menurut hukum Taurat, pada hari Sabat dilarang melakukan kegiatan selain beribadah kepada Allah. Bagi orang-orang Farisi, Yesus dianggap membawa ajaran baru yang dipandang sebagai ancaman akan meniadakan hukum Taurat. Saudara yang terkasih, standar hukum Taurat sangatlah tinggi, yaitu kudus, mengasihi, sempurna. Ini adalah cerminan dari karakter Allah kita sendiri, Allah yang Tritunggal. Orang mungkin bertanya-tanya, saudara-saudara, apakah mungkin tuntutan hukum Taurat itu dapat terpenuhi? Bagaimana caranya kebenaran hukum Taurat ini dapat dijalankan dalam hidup kita? Jawaban dari pertanyaan tersebut ada dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu membawa diri Yesus ke hadapan banyak orang sehingga melihat Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dalam kehidupannya selama Yesus ada di bumi ini. Ia menjadi teladan bagi kita, saudara-saudara. Selama hidupnya dalam situasi apapun juga, ia memperlihatkan kepada kita seperti apa hidup yang sesuai dengan standar ukuran Allah. Lebih jauh lagi, saudara-saudara, ia menggenapi hukum Taurat dalam kematiannya dengan menjadi kurban penebus dosa kita. Hukum Taurat menuntut hukum mati bagi segala pelanggaran. Itu sebabnya dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu telah diambil Yesus. Karena kasihnya kepada kita, Yesus rela mati untuk membayar tuntutan hukum Taurat atas dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih, sangat jelas kebenaran firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa kehadirannya, keberadaannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Biarlah melalui sapaan ini kita lebih lagi
mengasihi Yesus sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang Kau limpahkan kepada hamba-Mu ini sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terkhusus lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Firman-Mu berkata, keberadaan-Mu ada di dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Mari Engkau meteraikan Tuhan kebenaran firman ini melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga olehnya para pendengar dimanapun berada terberkati oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semua. Salam sehat.